Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat ternak semua. Selamat datang di farm kami, Pure Fresh Dairy Farm. Pagi ini berjumpa lagi dengan saya Yuda Yusuf Daniel, owner dari Pure Fresh Dairy Farm. Saat ini saya ingin mereview daily rutin di farm kami. Nah, hari ini kita baru selesai menyiapkan stok pakan untuk bank pakan kita dalam 3 bulan ke depan. Ini kita ada stok silase kurang lebih 5 ton. Ini baru panen dari petani 1 minggu yang lalu. Kebutuhan kami rata-rata per hari di kandang ini kurang lebih ya 600 kiloan. Jadi kalau 5 ton ini ya cukup untuk 1 musim tanam. Ini kan siklus dari petani itu rata-rata panennya 85 hari per 1 siklus tanam jagung. Jadi silase yang kami gunakan itu dari jagung hibrida dengan usia panen 85 hari. Dan ini stok kita sudah kita persiapkan sehingga nanti ketika masuk musim panen berikutnya ini masih ada stok untuk paling tidak 21 hari sampai stok yang dibuat baru bisa siap digunakan. Nah, ini kandang khusus pejantan kandang kami, ini dibuat khusus karena memang pejantan-pejantan ini kalau di kandang biasa seperti kandang-kandang betina memang suka usil. Jadi mereka kadang menggarukan tanduk ke kisi-kisi kandang, banyak yang rusak. Maka kita buat kandangnya khusus untuk pejantan ini seperti kandang domba Garut. Jadi ruangannya tidak terlalu besar, terus pakai kayu-kayu solid yang kokoh sehingga ini lebih awet, lebih aman. Baru nanti ketika ada pen yang siap kawin, nah kambing-kambing ini kita masukkan ke dalam koloni atau kambing-kambing yang birahi kita siapkan di sini untuk dikawinkan. Jadi siklus reproduksinya kita atur untuk 1 musim itu paling tidak sebulan 15 induk yang kita kawinkan. Jadi ini khusus kita rawat dengan pakan pola pejantan untuk menjaga stamina dan untuk menjaga kebugarannya. Seminggu sekali kita mandikan, kita jemur, 2 bulan sekali kuku-kukunya kita potong sehingga performa dan fertilitasnya tetap bisa terjaga. Itu salah satu aktivitas atau rutinitas perawatan pejantan yang nantinya kita pakai untuk pejantan kandang. Ini perkenalkan namanya Toretto. Ini jenis Sanen pure breed. Genetiknya ini peranakan dari keturunan Australia, tapi ini sudah kawin dengan induk dari Sanen Baturaden. Ini yang menjadi pejantan utama di sini. Usianya ini baru sekitar kurang lebih 30-an bulan. 30 bulan ini kita rawat dari kecil. Sekarang posisinya baru pulak 2 pasang. Nah, ini sedang puncak-puncaknya lah. Ini bobotnya sudah mencapai 94 kilo. Lumayan, posturnya tinggi, panjang. Nah, kalau ini satu lagi namanya Sparta. Ini Sparta. Ini Sparta ini jenisnya Sable. Sable itu Sanen yang tidak berwarna putih. Jadi ini genetiknya dari Baturaden. Sama seperti Toretto, usianya kurang lebih 30-an bulan. Ini bobotnya kemarin terakhir ditimbang di 83. Nah, bedanya kalau ini bertanduk, Toretto tidak bertanduk. Nah, Toretto sebenarnya bertanduk, cuman karena dari kecil ini dikhususkan untuk pejantan koloni, jadi si tanduknya di dehorning, dimatikan tanduknya.
Ini untuk menjaga keamanan kalau misalnya di koloni dengan betina supaya tidak merusak betina ketika misalnya agresif kan gitu. Kalau ini memang disetting untuk kawin jogrog langsung, tidak di koloni. Ini Sparta. Kalau ini Bisma, ini keturunan kedua dari Anglo-Nubian. Ini F2-nya Anglo-Nubian dari Sapera. Ini terahnya terah Balitnak, Ciawi Bogor. Ini juga usianya hampir sama, 28 bulan lah, kurang dikit gitu. Jadi hampir rata-rata ini usianya sama dan performanya lagi tinggi-tingginya. Jadi ini khusus untuk mencetak cross-cross Anglo. Kalau ini untuk kita mengandalkan cebal ini untuk mencetak pola warna. Kalau ini untuk mencetak generasi-generasi sanen dari kambing-kambing lokal. Itu untuk upgrading genetik. Itu kurang lebih dari pejantan. Ini selanjutnya kita review cempe-cempe yang ada di Pure Fresh Dairy. Oke, ini kita naik ke atas ke kamar cempe. Ini cempe-cempe selama 3 periode kelahiran di bulan Oktober, November, Desember. Ini kurang lebih ada 65 cempe. 65 cempe, ini masing-masing umurnya beda-beda. Ini di grup ini yang usianya di bawah 2 minggu. Ini rata-rata ada yang 10 hari, ada yang 7 hari. Setelah di lampu di sini, pindah ke kotak yang ini. Di kotak yang ini cempe-cempe yang usianya sudah di atas 2 minggu. Udah ada yang 3 minggu, ada yang sebulan. Nah, setelah dari box ini baru masuk ke ruang koloni. Ini di ruang koloni ini udah usianya 1 bulan. Ini rata-rata usianya udah 1 bulan. Ini udah dikasih pakan penguat, udah dikasih konsentrat starter, susunya juga udah dicampur dengan formula. Kalau yang tadi di box-box itu masih susunya susu induk. Ya, alhamdulillah di kelahiran periode ini, litter size atau angka kelahiran per induk rata-rata di kita sudah mencapai 2,3. Jadi dari 10 induk yang melahirkan, kita dapatkan 23 cempe. Dengan siklus reproduksi kita, ya kita dari total indukan 150-an ekor, itu kita mengawinkan dalam 1 bulannya kurang lebih 15 induk. 15 induk, ya kita dapatkan rata-rata 30 sampai 35 sampai 38 cempe per angkatan kelahirannya. Jadi nanti dari sini, dari 2 bulan ini, kita pindah ke kandang yang khusus lagi untuk kandang rearing atau pembesaran. Jadi nanti yang udah makan konsentratnya di sini 1 ons per hari, itu langsung nanti pindah kandang lagi. Nanti kita kolonikan, udah dipisah jantan betina. Rata-rata per koloni kandang itu ya 7 ekoran. 7 ekoran kita udah siapkan sampai lepas sapi di sana. Nah, setelah lepas sapi, baru kita lepas, apakah itu kita besarkan sebagai replacement stok di kandang atau kita jual, gitu siklusnya. Terus ini di ruangan ini kita menggunakan alas lantai kandangnya pakai selat plastik. Kenapa kita menggunakan selat plastik? Pertama, praktis untuk pemasangan, untuk penggunaannya ini lebih mudah. Terus proses pembersihannya juga lebih mudah, dari sisi estetiknya juga lebih kelihatan, lebih enak dipandang lah gitu. Jadi kita menggunakan alasnya selat plastik. Jadi untuk aktivitas-aktivitas di kandang ini lebih nyaman dari sisi peternaknya
dari ternaknya juga dia lebih sehat karena lebih mudah dibersihkan, jadi lebih steril lah gitu. Terus untuk cara memberi pakan cempe-cempe ini kita buat khusus itu dari pipa PVC yang dibelah ukuran 12 in dan kita kasih penghalang di pinggirnya, jadi asal kepalanya masuk, jadi kambing bisa mengakses pakan konsentrat kapanpun gitu, dan air selalu tersedia secara ad libitum. Itulah kurang lebih. Kalau untuk susu kita jatah 3 kali sehari, pagi jam 8, siangnya jam 2, sama malam jam 8 malam. Jadi untuk yang di bawah 1 bulan kita 3 kali untuk pemberian susu. Nanti setelah masuk bulan kedua, yang ini udah pindah kandang ke riring, makan konsentratnya udah 1 on, itu paling cuma 2 kali pemberian susunya, pagi dan sore hari gitu. Dan itu udah menjelang sapi, jadi udah dikenalkan juga dengan bermacam-macam serat. Ya utamanya sih kita mengandalkan untuk cempe-cempe ini seratnya diperkenalkan dari awal itu makanan legum, jadi indigo vera, ada kaliandra, terus ada silase daun singkong. Nah baru setelah bulan keempat kita perkenalkan dengan silase jagungnya untuk mulai masuk ke fase remaja dewasa lah gitu ya. Itu terus ini pembagian kandang-kandang perpen juga kita udah grouping. Ini kambing-kambing yang laktasi, ini kurang lebih sudah diperah selama, yang ini 3 mingguan, yang ini baru 2 minggu diperah, terus yang ini sudah 1 bulan diperah. Kalau yang ini grup kambing-kambing yang bunting, ini masih ada 3 pen yang bunting. Jadi nanti ada juga yang sudah kita 5 bulan diperah, ini sudah kita kawinkan lagi. Nah ini salah satunya 1 pen ini masih laktasi tapi ini sudah dikawinkan. Ini grup yang ini 10 ekor kemarin masuk di program kerjasamanya kita dengan BIB Lembang, yang mana reproduksinya perkawinannya menggunakan teknik inseminasi buatan atau perkawinan buatan, tidak alami pakai pejantan tadi, tapi ini pakai semen beku yang disuntikan. Jadi ini sistemnya kawin suntik. Ini uji coba, tapi dari 10 ekor ini dalam rentang masa 14 hari ini sudah ada 3 ekor yang birahi lagi, artinya tidak jadi. Ini mudah-mudahan yang 7-nya terus ngisi dan jadi. Berarti kan nanti kalau misalnya ini dari 10 ini berhasil 7 ekor aja, berarti kan udah 70% tingkat keberhasilannya. Jadi nanti ini kita sebagai program yang akan kita evaluasi bersama BIB Lembang, sehingga nanti pengembangan teknologi ini akan seiring dengan waktu akan semakin baik. Ketika kemudian teknologi ini semakin baik juga akan memudahkan peternak, sehingga peternak-peternak yang tidak memiliki pejantan dengan genetik yang unggul nanti bisa bekerja sama dengan balai inseminasi gitu ya. Ya mudah-mudahan ini programnya berhasil, karena inseminasi buatan di kambing ini masih relatif baru ya dibanding mungkin di ruminansia besar, sapi atau kerbau atau kuda atau hewan-hewan besar lainnya. Untuk di kambing ini masih tingkat keberhasilannya dari secara keseluruhan masih 30-an%. Nah ini kita terus kembangkan dengan pola-pola dan metode yang lebih baik, juga jam terbang akseptornya. Ya mudah-mudahan nanti dari periode kedua hasil inseminasi buatan ini bisa lebih baik, sehingga tingkat keberhasilannya bisa menggembirakan. Kalau ini bisa berhasil dan tingkat keberhasilannya menggembirakan, tentu saja menjadi angin segar yang baik bagi kita sebagai peternak gitu. Terus di sini juga ada kambing-kambing darah yang belum dikawinkan. Ini usianya baru kurang lebih 10 bulanan. 10 bulanan, ini bobotnya 30-an kilo. Ini sedang kita plasing, sedang kita naikkan nutrisinya untuk mengejar bobot, juga untuk persiapan perkawinan. Jadi nanti kurang lebih 50 hari ke depan ini akan diprogram untuk dikawinkan, sehingga ini nanti sebagai
salah satu replacement stok kandang kami, sehingga nanti yang kambing-kambing yang sudah tidak produktif, yang sudah tua umurnya di sini, juga dari sisi hasil produksi susunya sudah mulai menurun, kita afkir gitu. Jadi nanti ini penggantinya. Jadi dari setiap sesi breeding ini saya kurang lebih menyiapkan 10-20% dari total betina yang lahir untuk dijadikan replacement stock atau pengganti, populasi pengganti, sehingga populasi kita selalu yang muda, yang terbaik, yang di usia-usia produktifnya kan gitu. Jadi alhamdulillah kita sudah menerapkan pola berkelanjutan dari sisi breeding, dari sisi produksi. Nah, tinggal nanti juga kita akan mencoba untuk mulai grading dan grouping melalui galur. Kalau sekarang masih campur-campur, saperanya ada yang F1, F2, F3. Nanti kita mulai coba klasifikasikan dari masing-masing galur ini supaya nanti bisa kita evaluasi hasilnya yang paling efektif dan yang paling paling pas dengan usaha peternakan kambing perah di Indonesia ini, terutama di Ciamis di Pure Fresh Dairy Farm. Ya kurang lebih mungkin untuk sesi perkandangan seperti itu. Berikutnya kita ke sektor pengemanenan hasil. Jadi setelah kita upayakan kambing-kambing ini bagus, kambing-kambing ini siklus reproduksinya kita atur, nah bagaimana cara pemanenan susunya? Nah, ini namanya milking parlor atau ruang pemerahan susu. Jadi kambing-kambing yang laktasi setiap harinya kita perah di ruangan parlor ini. Jadi nanti satu kandang itu satu baris. Ini kurang lebih 15 kambing dengan headlock kiri kanan 15-15. Jadi satu angkatan itu 30 ekor dengan 8 klaster mesin perah vakum yang penyedotnya. Jadi nanti kan yang paling lama di prosesnya itu dari proses penggiringan ya, penggiringan kambing dari mulai kandang ke sini itu ya mereka kadang beradu apa kan gitu. Jadi ada ruang juga kambing-kambing itu bisa berekspresi dengan leluasa saat diperah. Nah, kita siapkan dulu di sini pakan. Ketika kambing-kambing kita buka dari fan-nya, mereka udah tahu pagi-pagi itu ada jatah pakan konsentrat di sini. Mereka lari langsung masuk ke headlock masing-masing. Operator nanti menghidupkan mesin. Setelah mesin-mesin ini dibersihkan, setelah kambing-kambing disterilisasi, baru nanti setiap kambing disedot pakai klaster ini. Dan rata-rata untuk satu ekor kambing itu menghabiskan waktu kurang lebih 2 menit ya, tergantung jumlah produksi susunya, banyak atau sedikitnya. Dan rata-rata yang dibutuhkan waktu untuk pemerahan 60 ekor, berarti 2 kali angkatan penggiringan, ini 30-30, itu kita menghabiskan waktu 1 jam lebih 15 menit dalam setiap sesinya. Dan alhamdulillah ini mulai mengefisiensikan waktu dibanding dulu kita menggunakan perah manual. Dan ini juga ketika menggunakan perah mesin ini menjaga higienitas dan kebersihan susu yang dihasilkan. Karena menggunakan mesin ini, susu yang dikeluarkan dari ambing dan puting si kambing itu tidak terpapar udara luar, sehingga bisa masuk langsung ke bucket yang kita sediakan di dekat mesin gitu. Jadi sifatnya susu itu menyerap aroma lingkungan. Jadi ketika prosesnya tidak higienis, maka bisa dimungkinkan susunya bau perengus karena menyerap bau lingkungan. Kambingnya bau perengus, ada kambing jantan, ada kotoran kambingnya dan lain sebagainya. Ketika diperah di dalam kandang, di dalam area yang yang di dalamnya ada pejantan, mungkin nanti susunya ada bau perengusnya. Nah, kita pastikan itu tidak terjadi dengan pola penerapan cara pemerahan seperti ini. Ini salah satu bagian dari peningkatan
kami dalam menyediakan mutu dari hasil susu yang kita hasilkan, sehingga kemudian ke depan masyarakat tidak lagi khawatir, tidak lagi punya persepsi image bahwa susu kambing itu bau perengus gitu kan. Jadi setelah diperah bisa langsung dicoba di dekat tempat pemerahannya pun ya konsumen bisa masuk gitu, karena mereka tahu proses dari awalnya. Nah, ini salah satu bagian dari pelayanan kami, salah satu bagian dari perbaikan kami terus-menerus, sehingga tata niaga susu kambing dan kambing perah ini ke depan semakin baik, semakin maju, dan tentu saja hasil-hasil ini bisa menyejahterakan buat peternak, buat petani, buat semua, dan ini menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, karena kita tahu semua bahwa konsumsi per kapita masyarakat Indonesia ini akan susu itu masih sangat rendah. Ya, karena mungkin pertama dari informasi, kedua dari ketersediaan, ketiga dari sisi harga, banyak hal, banyak faktor. Nah, ini salah satu upaya kami untuk mendekatkan kebaikan dari susu kambing ini ke konsumen gitu kan. Jadi kita salah satu usaha yang menyediakan kebutuhan protein bagi masyarakat. Tentu saja ini senada, sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah dari kapan-kapan hari kan gitu. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kerja bersama dan kita terus saling mendukung sehingga upaya-upaya ini bisa gayung bersambut gitu loh. Nah, alhamdulillah lah Pure Fresh dalam usianya yang baru 6 tahun ini, yang kalau di usia manusia baru usia sekolah dasar, ya kita udah sedikit-sedikit dari waktu ke waktu meningkatkan performanya. Ya, semoga ke depan ini terus bisa kita jaga, kebaikan-kebaikan yang sudah kita capai bisa kita jaga, dan tentu saja kita terus meningkatkan. Karena seperti yang kita yakini dari ayat yang kita pahami bersama, kita harus lebih baik dari waktu ke waktu, karena orang yang tidak lebih baik bahkan sama saja dari waktu ke waktu, ya itu termasuk golongan yang rugi. Mudah-mudahan ini sebagai bagian upaya untuk terus memperbaiki diri. Demikian review kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat ternak semua. Saya Yuda Yusuf Daniel, owner dari Pure Fresh Dairy. Pure Fresh Dairy for Happiness, itu yang selalu kami tekankan. Billahi fisaubil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.